Kamu sadar nggak sih, rokok makin mahal, tapi justru perusahaan rokok terbesar di Indonesia sekarang lagi tidak baik-baik saja. Loh, katanya cuannya ratusan triliun. Kok bisa anjlok parah? Jangan-jangan ini tanda-tanda kalau bisnis rokok di Indonesia udah nggak laku lagi? Atau justru bakal ada yang collab besar-besaran? Jangan di skip ya. Ini bakal jadi info mind-blowing banget. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi gini, Gudang Garam yang katanya rajanya rokok di Indonesia, tahun 2024 kemarin labanya bersihnya nyungsep dari yang lebih dari 5 triliun, kini jadi cuma 980 miliar. Turun lebih dari 80%. Gila nggak tuh? Kamu bayangin, perusahaan segede itu yang dulunya jaya banget, sekarang malah untungnya cuma secuil. Pertanyaannya, kok bisa turun separah itu? Apa karena orang udah nggak ngerokok lagi? Salah satu penyebab utamanya adalah kenaikan cukai rokok yang terus-menerus dalam 5 tahun terakhir. Cukai naik 67%. Artinya tiap tahun cukainya naik 10-12%. Coba kamu bayangin, kalau satu bungkus rokok harganya 40.000, setengahnya itu cuma buat bayar cukai. Nah, kalau harganya makin mahal, kira-kira bakal makin banyak yang beli atau malah berhenti ngerokok? Jawabannya ya jelas, penjualannya turun dong. Di tahun 2023, Gudang Garam jual 61 miliar batang rokok. Tapi di tahun 2024, cuman 53 miliar batang. Artinya 8 miliar batang raib gak laku. Kalau satu batang untungnya Rp1.000 saja, itu artinya hilang pendapatan sekitar 8 triliun. Akibatnya stok numpuk. Gudang Garam berhenti belanja tembakau dari petani. Bayangin, petani-petani di Temanggung yang biasanya panen tembakau bisa beli motor baru, ganti kulkas, sekarang malah tembakonya ditolak sama pabrik. Teman-teman, kalau pabrik besar berhenti beli, siapa yang beli? Tengkulak. Harganya makin jatuh. Dari yang 100.000 per kilo, sekarang bisa cuma 20-10.000 per kilo. Kalau semua pabrik besar kayak Gudang Garam stop belanja, apa kabar nasib petani kita? Nah, karena harga tembakau di pasar jadi lebih murah, justru pabrik rokok kecil dan ilegal malah pesta pora. Mereka bisa dapat bahan murah dan jual rokok dengan harga lebih rendah. Artinya, produk Gudang Garam yang harganya di atas 20.000 jadi nggak kompetitif. Dan efeknya domino banget. Makin dikit yang beli rokok mahal, maka makin besar peluang rokok murah dan ilegal berkembang. Perkembangan rokok ilegal di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Dengan peningkatan peredaran yang signifikan, laporan terbaru menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal, terutama rokok polos tanpa pita cukai, meningkat menjadi 30% pada tahun 2024. Dengan potensi kerugian negara mencapai 97,81 triliun. Pemerintah melalui bea cukai terus melakukan upaya penindakan dan pencegahan, namun peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan. Salah satu penyebab paling nyata dari anjloknya omset Gudang Garam adalah munculnya fenomena rokok elektrik alias vape yang makin digandrungi anak muda. Karena di saat perusahaan masih berkutat dengan rokok konvensional dan percaya bahwa loyalitas konsumen akan bertahan selamanya, generasi baru malah sudah beralih ke produk yang lebih modern, lebih praktis, dan dianggap lebih aman. Dan disinilah letak masalahnya. Gudang Garam terlalu lama diam, terlalu lambat menangkap perubahan, dan terlalu percaya diri dengan kejayaan masa lalu.
Padahal sekarang anak-anak muda lebih milih nge-vape pakai alat kecil yang bisa di-charger daripada ngerokok konvensional yang bikin bau dan dianggap jadul. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal gaya hidup. Vape sudah jadi simbol status, cara mengekspresikan diri, dan bagian dari komunitas. Buat mereka, vape itu bukan sekedar pengganti rokok, tapi bagian dari gaya hidup modern yang nggak bisa dimasuki oleh merek-merek lama yang nggak ngerti cara bicara di dunia digital. Kamu kira saingan rokok hari ini cuma vape sama rokok ilegal? Ya nggak juga. Saingan paling berbahaya ya justru HP kamu sendiri. Loh, kok bisa? Sekarang anak-anak muda bisa dapetin dopamin alias rasa senang, rasa puas cukup dari buka TikTok, main Mobile Legends, dan ya sekedar nonton-nonton YouTube gitu. Dan itu jauh lebih murah daripada ngerokok. Sekarang kamu cuma butuh kuota internet dan udah bisa ketagihan. Gak perlu keluar uang buat beli rokok sebatang pun. Jadi wajar kalau banyak anak muda mulai ninggalin rokok. Bukan karena iklan anti rokok berhasil, tapi karena kecanduan main HP jauh lebih gampang dan murah. Nah, hal inilah yang bikin perusahaan rokok mulai panik. Karena ancamannya bukan cuma dari kompetitor sejenis, tapi ya dari perubahan gaya hidup yang drastis banget. Nah, di titik inilah kelihatan siapa yang siap dan siapa yang enggak. Perusahaan kayak Sempurna dan Jarum udah jauh lebih dulu sadar bahwa zaman udah berubah dan bisnis rokok nggak bakal jadi sumber cuan selamanya. Makanya mereka nggak nunggu krisis, mereka langsung ambil langkah buat nyelamatin masa depan mereka. Sempurna mulai masuk ke bisnis lain kayak perkebunan sawit, properti, sampai punya kepemilikan di dunia keuangan. Sementara Jarum mereka malah lebih agresif. Mereka nyemplung ke bisnis digital. Mereka punya Kaskus, dulu forum online paling rame di Indonesia. Kemudian Mola TV buat streaming bola, Tiket.com buat jual tiket pesawat dan hotel. Bahkan sampai punya bisnis menara sinyal buat jaringan telekomunikasi. Artinya apa? Mereka nggak nunggu sampai bisnis rokok anjlok baru panik. Mereka udah siap dari jauh-jauh hari karena mereka paham kalau kamu nggak adaptasi, ya kamu tinggal nunggu waktu buat tumbang. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana aja gudang garam selama tren berubah? Alih-alih fokus ngembangin bisnis rokok atau masuk ke pasar baru, mereka malah bangun bandara yang sepi banget. Bayangin, 1 tahun cuma ada sekitar 14.000 penumpang. Serius nggak sih? Itu kayak bikin pusat perbelanjaan besar tapi yang datang cuma satpam sama tukang bersih-bersih. Sekarang harga saham gudang garam ada di sekitar Rp9.000. Menurut pendapat saya, dalam 12 bulan ke depan saham ini bakal turun ke Rp6.000. Loh, kenapa? Karena mereka overstock tembakau mahal, sementara harga pasar udah jeblok. Logikanya, kamu beli tembakau 100.000, tapi pasar cuma mau beli di harga 10.000. Kamu jual rugi nggak? Banyak yang bilang juga, wah, negara cuan dong dari cukai rokok. Eits, tunggu dulu. Tahun 2024, cukai rokok memang tembus 230 triliun. Tapi biaya negara buat bayar BPJS penyakit akibat rokok bisa sampai 600 triliun. Jadi sebenarnya negara rugi besar. Kita dapat 230 triliun tapi keluarin 600 triliun. Dan yang paling kena dampaknya ya anak muda dan rakyat kecil. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan lagi? Di saat para petani tembakau ngelus dada karena hasil panennya nggak laku, dan di saat juga para pekerja pabrik harus dirumahkan, bahkan ada yang sampai pulang kampung karena pabriknya ngurangi shift.
manajemen perusahaan justru nggak terlihat panik. Nggak ada gebrakan signifikan, nggak ada transformasi digital yang bisa menyelamatkan penjualan, nggak ada strategi pemasaran yang relevan dengan generasi sekarang. Padahal kita semua tahu generasi Z sekarang itu nggak bisa didekati dengan cara-cara klasik. Mereka nggak tertarik sama rokok yang dulu dibungkus dengan iklan, kebebasan, atau kejantanan, karena yang mereka cari sekarang itu adalah koneksi, eksistensi, dan hal-hal yang relatable di dunia digital. Jadi pertanyaannya, kenapa gudang garam kayak ketinggalan zaman? Apa mereka terlalu nyaman dengan kejayaan masa lalu? Atau terlalu percaya bahwa konsumen rokok akan selalu loyal dan gak bakalan berubah? Padahal kenyataannya, bahkan loyalitas dalam industri sebesar ini bisa luntur kalau perusahaan gak adaptif. Dan lucunya, walau mereka sekarang terpuruk, nilai aset mereka masih sangat besar. Punya lahan luas, mesin produksi modern, armada distribusi nasional, bahkan SDM yang udah terlatih puluhan tahun. Tapi semua itu jadi kayak harimau tidur, karena nggak ada narasi besar yang mereka bangun untuk membawa gudang garam ke masa depan. Nggak ada roadmap menuju produk alternatif kayak vape yang legal dan aman. Nggak ada ekspansi ke pasar luar negeri secara agresif. Padahal kompetitor udah mulai masuk Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara Asia Selatan. Dan satu hal yang kadang orang lupa, rokok itu bukan cuma soal tembakau, tapi soal budaya, identitas, bahkan politik. Dan kalau perusahaan sebesar gudang garam nggak ngerti gimana memainkan aspek budaya dan emosional dalam pemasaran mereka, ya jangan heran kalau mereka disalib bukan oleh perusahaan besar lain, tapi oleh brand kecil. Brand kecil yang paham cara main di TikTok, tahu cara bangun komunitas loyal, dan ngerti algoritma media sosial yang bisa bikin produk mereka viral dalam semalam. Jadi sekarang bukan zamannya pabrik gede dengan kapasitas ratusan juta batang per bulan, tapi zamannya brand kecil yang bisa nyikat hati konsumen muda lewat konten yang autentik dan dekat. Dan kalau gudang garam gak sadar soal ini, maka mereka bukan cuma akan kalah dalam persaingan ilegal atau brand besar lain, tapi juga dari diri mereka sendiri yang gak mau berubah. Dan kamu bisa lihat sendiri, sekarang yang laku justru rokok murah, rokok kretek polos, bahkan lintingan eceran yang dijual lewat warung atau grup WhatsApp. Ini artinya perilaku pasar udah berubah drastis. Konsumen bukan lagi soal merek, tapi soal harga dan akses. Dan kalau strategi distribusi gudang garam masih mainnya di toko besar atau channel modern, mereka akan semakin jauh dari realita pasar. Dan sekarang kamu boleh tanya, apakah semua ini adalah akhir dari cerita gudang garam? Atau justru ini titik balik di mana mereka akan belajar dari kesalahan? Mungkin sekarang waktunya gudang garam mulai dengerin suara pasar dan pelan-pelan membangun ulang bisnisnya dengan cara yang lebih cepat, lebih digital, dan lebih sesuai sama zaman. Karena di dunia bisnis, yang menang bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan kalau gudang garam gak segera berbenah, bisa aja 5 tahun lagi nama mereka cuma tinggal sejarah, dikenang sebagai legenda industri yang tumbang karena terlalu lambat menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah terlalu cepat. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah industri rokok masih layak diperjuangkan atau justru udah saatnya cari arah baru? Apakah gudang garam masih bisa bangkit atau mereka harus mulai diverifikasi kayak Jarum dan Sampurna? Kamu setuju nggak kalau cukai rokok dinaikkan terus? Atau harus dilindungi demi petani?
Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Karena ini bukan cuma soal saham, tapi soal masa depan industri, masa depan petani, dan masa depan generasi kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.